sejahtera dari saya. Oke teman-teman, senang sekali saya Maria Novani Sri Asuti dapat hadir di depan teman-teman semua untuk memberikan informasi seputar dunia pendidikan kewarganegaraan. Jadi pada video yang akan saya buat kali ini, kita akan membahas sebuah tema berkaitan dengan harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama itu latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara. Kemudian yang kedua, latar belakang historis, sosiologis, serta politik, harmonisasi hak dan kewajiban warga negara serta negara. Kemudian yang ketiga, apa esensi dan urgensi harmonisasi hak dan kewajiban warga negara serta negara. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaturan status, kemudian asas, serta syarat menjadi warga negara berdasarkan amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan topik pembahasan yang terakhir itu berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian pajak itu sendiri dan manfaatnya bagi negara. Teman-teman, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama berkaitan dengan latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban warga negara serta negara. Oke, langsung saja. Dalam sumber historisnya, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada diri manusia. Ketiga hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan juga hak untuk memiliki. Kemudian, selain itu, ditandai juga dengan 3 peristiwa besar yang terjadi di Eropa pada saat itu. Yang pertama, Magna Carta, kemudian yang kedua Revolusi Amerika, dan yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Dalam Magna Carta itu sendiri, di mana piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Selanjutnya, yang ketiga, Revolusi Amerika, yaitu perang merebut kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk kemerdekaan rakyat Amerika. Revolusi Prancis tahun 1789, yaitu perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, yang menghasilkan 3 pernyataan besar berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama itu kebebasan liberté, kemudian yang kedua persamaan égalité, dan yang ketiga adalah fraternité atau persaudaraan. Kemudian pada poin yang kedua kita akan membahas sumber sosiologis. Pertama dari gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang mulai berubah. Sedemikian drastis dan fantastis. Yang kedua adalah Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru tumbang, muncullah oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber hak kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah socio-cultural animosity. Gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan arti atau ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Kemudian yang keempat, Indonesia Baru. Pada Indonesia Baru ini harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lalu yang ketiga, secara sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi muncul sebagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satunya tentang amandemen Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 karena berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian, pokok pembahasan yang ketiga tentang apa esensi dan urgensi harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Yang pertama dari segi agama. Secara agama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan, di mana pemerintah berupaya untuk melakukan atau mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, secara perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yaitu penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Kemudian keempat, pertahanan dan keamanan, yaitu pelaksanaan Siskam Rata, TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Pokok pembahasan yang keempat tentang bagaimana pengaturan status, asas, dan syarat warga negara sesuai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan status. Menurut George Jelinek mengemukakan ada 4 macam status kewarganegaraan. Status yang pertama adalah status positif, di mana negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara atau warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif, di mana negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negaranya. Kemudian yang ketiga, status aktif, di mana negara memberi hak warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang keempat adalah status pasif, di mana kewajiban warga negara untuk menaati segala perintah negara. Yang kedua kita akan membahas tentang asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis, yang kedua asas ius solis, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius solis. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang dilakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, di mana asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian pada poin yang ketiga kita akan membahas syarat menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sendiri, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, maka tidak diizinkan lagi untuk menjadi kewarganegaraan ganda atau mendapatkan kewarganegaraan ganda. Kemudian yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap. Dan yang terakhir itu, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Poin yang terakhir berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian pajak dan kemudian manfaat pajak bagi negara. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Oleh karena itu, pajak wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian yang kedua, pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dan pada pokok pembahasan yang terakhir, manfaat dari pajak. Ada 4 manfaat pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Kemudian yang kedua, fungsi regulasi. Pajak bisa menjadi alat untuk mengatur bidang sosial dan ekonomi.
Yang ketiga, fungsi distribusi atau penyaluran. Negara menggunakan pajak untuk pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Dan yang keempat, fungsi stabilisasi. Negara dapat menggunakan pajak untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Oke teman-teman, sekian dari saya berkaitan dengan harmonisasi hak dan kewajiban warga negara serta negara. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sejahtera.